kita, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang teramat baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada sebagaimana ada kami hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru hari ini Tuhan Yesus. Untuk kesempatan yang baru kami boleh bertemu Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami undang secara khusus Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Dan menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang rindu Tuhan Yesus, jemaatmu lawatanmu Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Berdasarkan Tuhan Yesus pagi ini Tuhan Yesus, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan berjumpa denganmu Tuhan yang mampu mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka Tuhan, bahkan memberi kekuatan yang baru untuk setiap kami yang lemah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami memiliki Allah yang setia seperti-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, biar kami nyatakan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Mulai puji-pujian kami, penyembahan kami yang datangnya dari hati kami ya Tuhan. Biar mata kami pagi hari ini boleh tertuju hanya padamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Saya undang kita kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari pagi hari ini sama-sama naikkan ucapan syukur-Mu. Mari sama-sama naikkan ucapan terima kasih-Mu untuk setiap kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur.
di pagi hari ini. Meskipun cuacanya mendung, tapi kita tetap bersukacita. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan melihat video Voice of Pentecost. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media.
biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali dibantu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, saya sudah kita kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan duduk diam seperti Maria Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan kami Tuhan, boleh menguatkan kami Tuhan di dalam kami menyelesaikan pertandingan iman Tuhan sampai garis finish Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan penuh dengan warna Tuhan, meskipun tantangan di depan Tuhan lebih berat Tuhan, tapi kami tidak takut Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tubuh, roh, jiwa kami Tuhan terfokus Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Dan Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih Mbak Musik. Kita langsung saja, karena waktu saya nggak banyak, hanya 30 menit. Kita buka di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ke-14. Kita baca satu perikop. Ya, itu sudah ada. Kita baca secara bergantian ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya,
kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Yesus maju ke depan, ia mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya. Ayat ini, ya, satu perikop ini menggambarkan bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, dan saat itu ia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketiga kalinya. Kita lihat di sini murid-murid Tuhan Yesus itu sudah 3,5 tahun lebih mengikut Tuhan Yesus. Ya. Mereka itu balik lagi ke profesinya yang semula. Ketika itu murid-murid Tuhan Yesus sedang mengalami ketakutan, ya, sedang mengalami kekosongan hidup. Karena apa, saudara? Tuhan yang mereka ikuti, yang mereka sembah selama itu, ya, selama 3,5 tahun itu, mereka seperti orang Yahudi, ya. Jadi mereka itu menggambarkan Tuhan Yesus itu seperti dia mengembalikan kejayaan, seperti naik menjadi raja. Padahal Tuhan Yesus seringkali Tuhan bilang kepada mereka bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan datang ke dunia. Firman ini juga menggambarkan bagaimana kalau kita mengandalkan pikiran kita, ya, mengandalkan kekuatan kita, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu akan menghasilkan kegagalan. Bagaimana seorang nelayan yang profesional, ya, pada saat menangkap ikan itu malam-malam pasti akan dapat ikan, tapi ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika dia mengikuti perintah Tuhan dan taat, pada waktu itu udah menjelang siang, tapi apa yang kita lihat? Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Berapa banyak ikan yang didapat, sampai meskipun jala itu tidak koyak. Itu menggambarkan, saudara, bahwasanya kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita.
Jangan kita mengandalkan logika kita, jangan kita mengandalkan pikiran kita. Itu akan menghasilkan kekecewaan. Mari kita gali ayat ini satu persatu ya. Kita lihat langsung ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus balik kembali kepada profesi yang semula. Ya. Dia tidak menghasilkan apa-apa ketika dia melakukan profesi dia sebagai nelayan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa penyertaan Tuhan, ya, kita sudah diutus oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Jangan kita meninggalkan apa yang sudah kita lakukan selama ini, saudara. Ya. Meskipun saudara sebagai murid jemaat, sebagai murid Tuhan, saudara hanya bisa melakukan sebagai pendoa syafaat, sebagai saudara setia datang ke persekutuan. Lakukan itu dengan setia. Ya. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita memprioritaskan apa yang menjadi pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu penting, tapi itu libatkan Tuhan dalam aspek setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek pekerjaan kita. Di sini kita melihat bagaimana seorang murid-murid Tuhan Yesus, ya, dia Petrus sebelum mengikut Tuhan Yesus, dia sebagai nelayan. Saat itu dia sudah meninggalkan profesinya dan komitmen mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ketika dia melihat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, ya, dia seperti hilang pengharapan. Artinya apa, saudara? Di saat kita menghadapi tantangan, di saat kita menghadapi masalah, kadang kita lupa bagaimana kita sehari-hari mengenal Tuhan. Sama seperti murid Tuhan Yesus, selama 3,5 tahun dia mengikut Tuhan Yesus, dia melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang mati dibangkitkan, orang kusta disembuhkan, air menjadi anggur, 5.000 orang dikenyangkan hanya dengan roti dan ikan. Jadi kita sebagai murid Tuhan, kita jangan melupakan apa pengenalan kita terhadap Tuhan. Selama ini kita berdoa, selama ini kita ibadah, selama ini kita memuji Tuhan. Tapi ketika kita diperhadapkan oleh satu tantangan, kita tidak berserah kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu ya waktu itu ya, Tuhan sudah ngomong kepada mereka. Dia pada hari ketiga dia akan bangkit. Kenapa bisa melupakan hal semuanya itu? Pikiran mereka kosong. Biarlah ini juga boleh menjadi pelajaran bagi kita. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tantangan ke depan berat. Tapi biarlah kita senantiasa berserah kepada Tuhan.
Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan akal pikiran kita, tapi libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus sudah berupaya semalaman, tapi tidak mendapatkan ikan. Coba kita lihat lanjut lagi. Ketika hari mulai siang, ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Perhatikan saudara, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu tuh adalah Tuhan. Yang kelima, nanti langsung saya akan jelaskan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Mungkin dengan lagi capek-capek ya, semalaman tidak mendapat ikan. Ada yang menanyakan adakah lauk pauk? Mereka belum tahu bahwa itu adalah Tuhan. Di sini disebutkan kata Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus, ini saya kasih pengertian kepada saudara ya. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, ya, sebelum Tuhan Yesus mati, dia adalah 100% Tuhan dan 100% Tuhan. Tapi ketika dia sudah bangkit, dia memakai tubuh kemuliaan. Dia 100% Tuhan. Ya, jadi kita boleh mengerti dasar firman Tuhan ya. Ketika dia berjalan bersama 2 orang ke Emmaus, orang itu tidak mengenal yaitu Tuhan. Tiba-tiba pada saat berjalan dia menghilang. Ketika murid-murid Tuhan Yesus ada di kamar loteng, Tuhan Yesus langsung masuk. Pada saat itu pintu dikunci. Nah, kita menggambarkan bahwa Tuhan Yesus dia sudah bangkit dan sudah memakai tubuh kemuliaan dia 100% Tuhan. Amin saudara. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Ya. Judul temanya Tuhan yang hidup yang senantiasa menyertai kita. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa ya untuk diberikan. Namun bahasa sederhananya kita mungkin bisa terjemahkan, adakah bisa yang saya bantu? Allah itu mengerti, Allah itu peduli akan keadaan kita. Amin saudara. Di saat kita putus pengharapan, di saat murid-murid yang putus pengharapan, Tuhan tuh tahu apa yang dialami murid-muridnya. Begitu juga dengan kita. Di saat kita mungkin ada masalah, ada tantangan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Dia datang, ya, menemui anaknya. Oleh sebab itu saudara, kiranya kita senantiasa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang peka, yang dengar-dengaran. Itu tidak datang begitu saja, tapi itu dilatih. Ya. Dilatih melalui saat teduh, dilatih melalui di tengah-tengah keluarga kita, ya. Bersama istri kita, bersama anak kita, bersama suami kita datang mesbah keluarga. Itu kita latih agar kita boleh tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya masa pandemi kemarin itu ya, bagaimana saya tidak ada pekerjaan.
Tapi di saat itu saya senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan ada aja terobosan-terobosan. Ya, berapa bulan waktu itu, ada sekitar 5 bulan. Saya masih bisa istilahnya bertahan memuliakan anak, bertahan sampai menyiapkan anak, bertahan sampai kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya puji Tuhan saya dipanggil kembali ya oleh perusahaan yang lama. Jadi jangan kita menyerah oleh keadaan, tapi biarlah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Seperti Yosua dan Kaleb, dia memakai kacamata Tuhan. Jangan kita seperti 10 pengintai yang lain. Wah, ya susah dikalahkan, besar-besar. Tapi biarlah segala sesuatu, tidak ada yang mustahil kalau kita bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau sesuatu mungkin ya saat ini saudara sedang mengalami satu pergumulan, ya, terus libatkan Tuhan, terus kita berserah sama Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, kadang tak mudah dimengerti. Tuhan, kenapa Tuhan? Saya setia Tuhan. Saya setia berdoa, saya setia memuji Tuhan, saya setia ke gereja. Kenapa saya diperhadapkan masalah yang sebesar ini? Berseru kepada Tuhan. Berseru. Mungkin saudara kurang, kalau bertamu ya, mungkin ke rumahnya Pak Sinulinga itu, kalau kita shalom mungkin nggak kedengaran. Shalom nggak kedengaran, tapi kalau kita ambil batu, tok tok tok, shalom shalom. Itu baru Pak Sinulinga kedengarannya. Artinya apa saudara? Doa kita senantiasa kita harus mungkin sampai hidungnya meler-meler, nggak apa-apa saudara. Sampai ke titik nadi kita berdoa, bergumul, bertelut kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar. Ya. Itu yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan. Kita lanjut saudara. Setiap saat Tuhan ingin siap membantu dan menolong kita, maka jangan pernah berputus asa, sebab Allah mengetahui pergumulan kita. Ingatlah selalu bahwa Allah senantiasa ingin mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tinggal kita bagaimana merespon pertolongan Tuhan itu. Bagaimana respon kita kepada Tuhan. Ya. Harus ada connect. Ya. Kalau di siaran radio dulu tuh ya, zaman radio dulu, zaman saya itu masih pada radio tuh, masih tapi kalau udah suaranya jadi gitu. Nah itu artinya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan melalui puji-pujian, melalui penyembahan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya. Kalau dulu saudara, kalau menyembah Tuhan itu harus motong dulu itu yang mempersembahkan ya domba itu ya, supaya lemaknya itu dibakar itu menjadi harum gitu. Kalau sekarang setelah tirai itu terkoyak, kita bebas memuji Tuhan, kita bebas masuk ke ruang Maha Kudus. Itu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam setiap penyembahan kita. Yang ketiga, coba kita lihat ayat yang ke-6. Ya, saya waktu tidak lama lagi. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu,
maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak menariknya lagi karena banyak ikan. Saya tanya sama saudara, kalau murid-muridnya menebarkannya ke sebelah kiri, kira-kira dapat ikan nggak? Enggak, saudara. Mereka nggak ibu, nggak istilahnya nggak komplain, nggak apa, taat aja. Padahal waktu itu posisinya sudah sangat dekat pantai. Mungkin kalau secara logika manusia, secara pikiran mereka, sebagian mereka udah profesional menjadi nelayan, nggak mungkin dapat ikan. Tapi mereka taat. Itu poin yang harus kita ambil, saudara. Kita mengikut Tuhan itu taat perintah Tuhan. Kita tidak sendiri, saudara. Kita senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau kita sendiri, kita tidak mampu, saudara. Tapi Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita, Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang ketujuh, coba kita langsung saja. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saya ingin tanya pada saudara, murid yang dikasih itu siapa? Siapa, saudara? Murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yohanes. Ya, Yohanes. Dia melihat, dia tahu duluan. Itu Tuhan. Petrus saat itu tidak memakai pakaian, tapi ketika dia mau menemui Tuhan, dia berpakaian. Dia terjun ke danau basah-basahan. Ketika kita mau menghadap menemui Tuhan, biarlah kita, ini menggambarkan saudara, ya harus yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Baik tubuh, roh, jiwa kita mau bertemu dengan Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Ya. Kita memuji Tuhan, kita angkat tangan, kita pujian, memberikan suara kita, memberikan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Allah kita itu Allah yang sedang dipuji, Allah yang senang disanjung. Berikan itu, saudara, untuk Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ya. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan dan kita mendapatkan satu berkat yang luar biasa, ini juga menggambarkan bahwasannya kita harus senantiasa rendah hati. Jangan sombong, saudara. Semuanya itu berasal dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Ya memang usaha kita bekerja, tapi itu hanya titipan saja. Semuanya itu miliknya Tuhan. Amin, saudara. Ayat yang ke-12 langsung saja. 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Inilah sukacita hidup bersama-sama dengan Tuhan sebagai lambang perjamuan
Tuhan secara fisik. Meskipun kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi kita boleh merasakan kehadirannya dalam setiap hari. Ini adalah firman Tuhan. Melalui ayat inilah kita kadang-kadang setiap hari kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, mengalami satu berkat yang luar biasa, mengalami satu kekuatan yang luar biasa. Jangan kita baca firman Tuhan, ya. Jangan melupakan kita baca firman Tuhan, tapi setiap hari kita merenungkan firman itu. Kalau saudara lakukan itu, saudara seperti Mazmur 1, bagikan pohon tepi aliran sungai yang tidak akan layu daunnya dan menghasilkan buah setiap hari. Begitu juga kita, saudara, kalau kita senantiasa lakukan itu, kita senang memuji Tuhan, mulut kita senang memuji Tuhan, senang membaca firman Tuhan, kita bagikan pohon di tepi aliran sungai yang senantiasa menghasilkan buah pada musimnya, ya. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tapi satu hal yang pasti, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi biarlah kematian itu boleh ada kehidupan yang lain dengan Tuhan. Ya, ini ayat ini, ya, satu perikop ini, belum pasal ya, satu perikop ya, menggambarkan Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, dia mengalami perjumpaan, menjumpai murid-muridnya, yaitu kita sendiri, saudara. Saat murid-muridnya itu kekosongan hidup, mungkin menghadapi tantangan, menghadapi masalah, sama seperti kita mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan, Tuhan Yesus hadir menolong kita. Bagaimana respon kita dalam kita berseru pada Tuhan? Kalau kita akan lakukan ini, ya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya tidak mengenal kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan, tapi akhirnya tahu, akhirnya mengalami satu perjumpaan yang luar biasa. Makan bersama-sama dengan Tuhan, sarapan bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum murid-murid datang, itu sudah ada di situ, sudah dibakar ikannya, sudah ada rotinya. Artinya apa, saudara? Tuhan senantiasa menyediakan berkat-berkat bagi kita, orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Murid-murid ini menantikan Tuhan sebenarnya. Ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, mereka sebenarnya mengharapkan kedatangan Tuhan, tapi mereka sebenarnya lupa bahwa Tuhan Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga dan pasti akan menemui mereka. Nah, mereka tuh menantikan Tuhan. Ketika Tuhan datang, mereka dengan sukacita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita juga bersukacita pada pagi hari ini kita berjumpa dengan Tuhan, ya. Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini, ya. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ini bagian daripada kita beribadah kepada Tuhan, bagian daripada kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan kita seperti Thomas, melihat dulu baru percaya. Tapi biarlah kita seperti murid-murid yang lain, meskipun tidak melihat, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin.
Yang terakhir saudara, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Biarlah Tuhan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Ya. Tapi biarlah kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Bersama dengan Tuhan, meskipun masuk dalam lembah kekelaman, kita tidak takut. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita, menopang kita. Ya, saya sudahi saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh senantiasa menguatkan kita, meneguhkan hati kita. Saya undang imam musik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami rasakan penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan, hidup kami Tuhan Yesus bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku Tuhan, yang senantiasa Tuhan berkarya melakukan Tuhan Yesus apa yang senantiasa Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ini kan satu pujian yang sungguh indah, yang mulia Dia aku. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia.
Tuhan yang berkati seluruh aspek kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya pengumuman sepekan kami persilakan. Shalom. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pengumuman GBI Geraha Harapan Minggu 18 April 2021. Kami seluruh jemaat GBI Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan lewat hambanya PDP Yohanes Indarto. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Bapak. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada, kami undang bangkit berdiri. Puji Tuhan semua jemaat yang setia. Menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk pemulihan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan amplop biru yang sampai minggu yang lalu 11 bulan 4 144.807.000 rupiah. Sumbangan amplop biru yang masuk tanggal 11 bulan 4 528.000 rupiah. Sumbangan sukarela 60 kakak sampai minggu yang lalu 11 bulan 4 132.634.500 rupiah. Sumbangan sukarela yang masuk tanggal 11 bulan 4 0 rupiah. Total seluruhnya 277 juta rupiah, 7.969.500 rupiah yang sudah digunakan atau terpakai 54.883.000 rupiah. Total dana yang ada saat ini 223.086.500 rupiah. Sumbangan bahan bangunan 59 sak semen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana kegiatan sepekan. Rumah doa hari Rabu 21 April 2021 di gereja jam 10 WIB. Ibadah youth dan dewasa muda hari Sabtu 24 April 2021 di gereja jam 18 WIB. Ibadah raya minggu depan 25 April 2021 diadakan 3 kali, yaitu pertama ibadah raya pertama pukul 7.30 WIB. Ibadah raya kedua pukul 10 WIB. Ibadah raya ketiga pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu masih lewat online atau di YouTube. GBI Geraha Harapan telah membentuk Pria Betel Geraha Harapan PBGH pada tanggal 27 Maret 2021 dan akan mulai perdana ibadah pada hari Sabtu 24 April 2021 jam 7.30 WIB sampai selesai di gereja. Bagi bapak diharapkan partisipasinya untuk mengikuti ibadah ini. Raya 18 akan mengadakan kelas KOM 100 dan 200 pada tanggal 24 sampai 28 Mei 2021 secara online. Pendaftaran dapat langsung kepada PDM Dr. Rio Sihombing. Nomor kontak person tersedia atau dapat menghubungi sekretariat. Akan diadakan ibadah penghiburan pada hari Rabu 21 April 2021 jam 18 WIB di rumah Bapak Marcel. Diharapkan seluruh pekerja dapat hadir. GBI Pusat menginstruksikan untuk para pekerja wajib doa puasa bersama pada tanggal 13 April sampai dengan 12 Mei 2021 atau 30 hari dengan tujuan berdoa keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Gembala dan pengerja mengucapkan turut penanggungan atas dipanggilnya Bapak Ronald Raymond
Matekohi pada hari Rabu 14 April 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, dan sudah dimakamkan pada Jumat 16 April TPU Kadorenan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dari Tuhan. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan, dan physical distancing. Demikian info penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Demikian. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat ibadah-Mu ini Tuhan Yesus. Kami telah menyelesaikan ibadah yang pertama ini. Kami bersyukur untuk keamanan cuaca yang telah Engkau berikan Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan Yesus, Engkau telah melawat kami semua. Kami telah memuji-muji bahkan membesarkan akan nama-Mu. Dan kami telah diberkati oleh firman-Mu Bapa. Kami Tuhan berdoa terus hamba-Mu yang Engkau telah pakai menjadi seluruh berkat Pak Yohanes Indarto. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Engkau berkati penghidupannya, berkati Tuhan keluarga, bahkan pergumulannya dia Tuhan Yesus Kau berkati. Kami juga berdoa buat gembala kami yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan lawat dan berkati dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Biar Tuhan Engkau urapi hamba-Mu ini dan pakai dia lebih heran dan lebih dahsyat. Keluarganya, penghidupannya, berkati semua Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang kudus-Mu juga, gembala pembina kami beserta 4 wakilnya. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Karayon kami Pak Andi Markus berkati. Engkau berkati hamba-hamba-Mu dan pakai mereka lebih heran, pakai mereka lebih dahsyat. Di mana mereka melayani Tuhan, kami percaya di situ senantiasa dinyatakan kemuliaan-Mu dan mujizat-mujizat-Mu boleh dinyatakan Tuhan, sehingga banyak orang yang datang bertobat memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi berkat buat bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa yang di muka bumi ini Tuhan. Berkati penghidupan keluarga mereka, berkati. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami ini, presiden, wakil presiden. Tuhan berkati mereka saat ini. Engkau senantiasa curahkan hikmat kepada mereka Tuhan, untuk membawa bangsa ini Tuhan ke dalam terang kasih-Mu, ke dalam senantiasa rencana-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka saat ini, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, pemerintahan tertinggi sampai terendah, sampai di kota Bekasi ini yang boleh ada. Tuhan Engkau berkati kota Bekasi. Wali kota yang ada, kabupaten yang ada, kecamatan, bahkan kelurahan sampai RT yang berkati Tuhan. Kami serahkan Tuhan kota Bekasi, karena kami percaya kota Bekasi ini Engkau akan berkati. Engkau akan pakai lebih heran, pakai lebih dahsyat. Banyak anak-anak-Mu, banyak umat-umat-Mu di tempat ini memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus, karena kami percaya di situ juga Engkau hadir Tuhan Yesus untuk memberkati anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Tuhan saudara-saudara kami, mereka saat ini juga sedang mengadakan puasa. Kami percaya Tuhan Yesus, di situ banyak Engkau boleh menyatakan Tuhan kasih-Mu terhadap mereka Tuhan Yesus, sehingga banyak pertobatan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, anak-anak-Mu Tuhan telah setia datang, dan kami percaya ketika mereka pulang Tuhan, Engkau buat mereka beda Tuhan Yesus. Kalau mereka saat ini datang dengan sakit penyakit, Tuhan Kaulah dokter, segala dokter kami, tabib di atas tabib kami Tuhan. Lawat jamah berkati dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit, kami percaya Kau telah menyembuhkan Tuhan. Mereka dalam kekurangan Tuhan Yesus, ketidakberdayaan Tuhan Engkau cukupkan. Mereka tidak berdaya, Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus kan membangkitkan mereka saat ini Bapa. Engkau berkati umat-umat-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati dalam pergumulan penghidupan mereka Tuhan Yesus, saat ini Engkau berkati. Jadikan umat-umat-Mu ini Tuhan pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan ini, Tuhan berkati. Sekecil apapun pelayanan mereka lakukan, biar itulah Tuhan menjadi perhitungan-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memberkati Tuhan mereka.
kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kami juga akan berdoa sesuai doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang disampaikan lewat hamba. Mari kita angkat tangan. Murid-murid Kristus yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Dia akan datang yang kali kedua untuk mengangkat kita semua ke awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.